Oke guys, balik lagi bersama gue Candy di Ogre Lair Purinda. Dan hari ini kita akan nunjukin deck tech dari Brute bersama Ipang. Dan biar gak banyak buang waktu lagi, langsung aja gue arahkan ke Ipang. Hai guys, hari ini akan deck Ogre. Kita nyebut Brute itu Ogre di sini karena dia paling mirip. Dia punya ability di sini. Setiap kali kita discard kartu yang ada attack powernya 6, kita intimidate. Nah ini key dari deck Brute Rhinar yang ada sekarang. Jadi diingat aja, Brute itu main play-nya itu dengan intimidate musuh, jadi tangannya musuh habis dan nggak bisa defend. Oke? Nah, kita mulai dengan kartu yang paling penting dulu di deck. Kartu yang paling penting di deck ini namanya Blood Rush Below. Blood Rush Below itu ability-nya dia discard satu kartu, bayar satu, dia punya pitch 2 warna kuning, terus dia discard satu kartu, dan biasanya yang akan kita coba discard adalah yang powernya 6. Jadi setelah dia discard, dia dapat semua serangan Brute itu plus 2. Terus kalau dia discardnya 6, dia draw 2 dan dapat go again. Nah masalahnya adalah kadang banyak player yang mencoba untuk asal main discard aja random gitu. Nah itu paling nggak boleh. Jadi kalau kita main deck Brute ini, kita harus membuat yang tadinya terkesan random untuk menjadi tidak random. Jadi kita harus selalu sebisa mungkin discard yang powernya 6. Jadi ini kartu yang paling penting di deck ini. Ya makanya kita bawa 2. Oke. Nah, ini kartu yang sama pentingnya. Kenapa? Karena dia di sini listnya biru, dia pitch-nya ngasilin 3, dia cost-nya 2, tapi powernya 6. Nah ini satu-satunya kartu biru di set yang ada sampai sekarang yang powernya 6. Jadi ini kartu attacker yang kita akan jarang banget pakai dia sebagai attacker, tapi kita selalu pakai dia sebagai pitch atau buat discard. Nah ini kartu yang harus kita bawa semuanya di deck Brute. Why? Karena dia costnya 0. Oke, dia costnya 0, dia punya ability. Kalau misalnya kita cash, langsung intimidate. Artinya tangan musuh langsung berkurang 1 dengan kita cash ini. Kita dapat power tambahan, dan powernya itu gede. Dia plus 2, plus 3, sama plus 4. Ya kan, downside-nya adalah pada saat dia discard, pada saat dia block dengan 2 kartu yang non-equipment ya, jangan salah. Jadi kalau dia block dengan 2 equipment, nggak ada efeknya. Tapi kalau dia block dengan 2 non-equipment, plusnya hilang. Still, deck ini akan main dengan discard kartu lawan. Jadi pada saat kita pukul, damage-nya itu bakal gede banget, dan biasanya musuh tinggal 1 kartu di tangan. Jadi ini harusnya damage-nya lumayan nembus. Ya, Barraging Beatdown kartu yang lumayan penting di deck ini. Salah satu core kartu di deck ini. Kita bawa 6. Nah, sekarang kita masuk ke attacker ya. Ini salah satu attacker yang penting di deck kita. Cuman kita akan lumayan jarang pakai. Tapi sekali keluar, kemungkinan damage yang masuk tuh 13, 11 gitu loh. Alpha Rampage, kartu mythic dari deck Brute. Dia punya ability, begitu dia di cast saja, dia harus discard 1 dan intimidate. Artinya kalau kita discard dengan power 6, dia bakal intimidate 2 kali. Coba bayangin kita habis Barraging Beatdown, Alpha Rampage, discard power 6. Artinya tangan musuh tinggal 1 dan powernya gede banget. Ini salah satu attacker yang lumayan penting. Tapi jarang biasanya kita bakal bisa cash. Nah ini adalah, sebentar. Nah ini adalah attacker yang kita bakal sering banget pakai, dan ability-nya bakal sering banget trigger. Namanya Savage Fist. Jadi pada saat cast dia, kita discard 1 ya. Nah pada saat discard 1 kan kita draw card kalau powernya 6. Nah harus diingat, tapi kan actionnya habis. Nah itu nanti akan kita jelasin di belakangan dan di equip juga. Jadi ini salah satu kartu yang lumayan penting. Kita bawa di sini yang list biru sama list merah. Kenapa yang kuning nggak lu bawa, Bang? Karena yang kuning itu powernya nggak 6. Oh gitu. Ya, Tapi yang jadi biru kan bukannya jadi jelek. betul. Tapi biru kita bisa pakai sebagai Pitch. pitch. Oh, oke. Gitu loh. Oke. Kalau dia kita jadiin pitch, biru ngasilin 3. Oh iya Kalau iya. kuning 2 nggak terlalu signifikan di Iya, sini. iya, oke. Nah, ini attacker yang penting juga.
Di sini attacker yang lumayan penting itu yang casting cost-nya 1. Karena kita bakal ada equipment yang bisa kasih casting cost 1 go again. Ya, di sini dan juga kalau misalnya kita serang dengan casting cost 1, kita bakal bisa attack dengan equipment-nya yang bakal pakai 2 pitch. Jadi kalau kita pitch biru, 2 cost. Jadi kita bisa pitch biru buat hasilin 3, kita pakai casting cost 1 dan serang pakai equipment. Nah, ini juga lumayan penting. Kenapa? Karena ya dia yang kenapa kita bawa kuning di sini karena dia powernya 6. Cuman biru yang powernya 5. Ya kan? Cuman kita juga bisa pakai dia sebagai attacker. Jadi pada saat kita turun, kita disikat 1, yang kita disikat yang powernya 6. Yang powernya yang biru ini bisa jadi pitch juga gitu loh. Nah, ini attackernya. Nah, ini sekarang gue masuk ke attacker yang bisa dipakai atau biasanya kita akan pakai buat discard. Kalau dalam keadaan terdesak biasanya akan dipakai. Tapi jarang banget. Jadi kalau nanti mungkin akan keluar banyak power 6 lainnya, mungkin ini bisa optional diganti. Salah satunya Command and Conquer. Salah satu kartu yang paling mahal. Terus kita ada Breakneck Battery. Ya, ini semua power 6 kalau diperhatiin. Ya. Dia bisa ngasih go again. Jadi kalau misalnya ada beberapa keadaan di mana gue akan serang dulu dengan Breakneck Battery, terus baru serang dengan salah satu yang casting cost-nya 1 gitu loh. Ini mungkin gue rapihin kali ya. Kesini yang casting cost 1. Nah, ini attacker casting cost 2. Ini seperti tadi kita bahas, nggak akan pernah, jarang banget kita pakai buat nyerang. Tapi kalau perlu dipakai ya akan dipakai. Ya kan? Nah, ini. Terus ini di sini. Nah, ini semua powernya 6. Kita ada Breakneck Battery, Command and Conquer, ada Pack Hunt, ada Smash Instinct. Jadi basically kalau kenapa pakai yang ini, kenapa nggak pakai yang warna merah, damage-nya lebih gede, karena dalam keadaan tertentu kita butuh dia sebagai pitch. Ya, ini tadi attacker. Nah, sekarang kita utility cards yang akan dipakai. Yang penting di deck ini. Kita ada lead the charge. Ya. Kenapa lead the charge? Dan kita bawa kuning dan biru. Lead the charge itu memberi serangan selanjutnya itu basically go again. Ya, lebih jago. Dia dapat 1 action. Ya, jadi kalau misalnya kita setelah cast lead the charge, kita akan serang dengan apapun. Kalau misalnya biru perlu casting cost 2 ke atas, tapi kalau kuning kita bisa apapun kita dapat go again. Gitu loh. Jadi kita dapat 1 action bukan go again, lebih jago daripada go again. Jadi kita akan lead the charge, misalnya kita serang dengan Savage Swing, terus kita bisa serang lagi dengan Breakneck Battery. Atau lead the charge, kita ke Savage Fist, discard 1 kartu yang power 6, kita draw 1 kartu, terus kita bisa serang dengan senjata. Jadi ini basically salah satu kartu yang lumayan penting di deck ini. Berarti lu habis itu dengan lu punya lead the charge itu artinya di sini fokus lu itu adalah lu bisa mukul, bisa menggunakan action ya sekali lagi Betul. ya. Jadi, Tanpa perlu go again lah ya. betul. Jadi kita akan serang 2 kali gitu loh. Di deck Brute ini kenapa 2 kali itu sangat penting? Karena tangan musuh itu biasanya cuma 2 buat defense. Dan lu dominate. Dan lu intimidate. Dan gue intimidate. Karena gue intimidate, jadi tangan musuh cuma 2. Di saat pertama kita serang misalnya powernya 6, ya. Artinya serangannya kedua 6 pasti masuk kalau dia guard dua-duanya. Oke. Anggaplah dia sekarang serang dengan apapun di sini yang powernya 6, ya. Ditambah dengan salah satu barraging beatdown. Ya. Artinya powernya 8 atau 9 atau 10. Ya. Ya. Nah, dia block dengan 2, kan powernya habis. Ya. Artinya serangan kedua itu bakal lebih sakit. Iya. Dan pasti masuk. Betul, karena udah nggak ada tangan. Betul. Itulah kenapa deck Brute itu sangat ditakutin. Ya. Nah, ini adalah kartu yang sisanya adalah sebenarnya bisa dibilang filler. Tapi dia ada utility juga. Ya. Salah satunya adalah Awakening Below. Awakening Below itu basically mirip dengan Barraging Beatdown. Dia nambah power, tapi dia ada cost. Kenapa gue lebih suka Barraging Beatdown? Karena dia costnya 0. Sedangkan Awakening Below ini costnya 1. Nah, di deck Brute atau di deck Rhinar, cost itu sangat penting. Biasanya kita butuh 3 tiap turn. Jadi kalau kita udah pakai 1 di sini, kecuali kita dapat Savage Fist, kita akan lumayan susah buat pitch lebih dari 3.
untuk dapat resource lebih dari 3. Nah, terus kartu Sand Sketch Plan. Ini juga penting-penting nggak penting. Kenapa? Karena dia pitch jadi 3. Nah, tapi di saat kita udah punya pitch biru, kita bisa search yang power. Kita search power 6 ke tangan, terus discard. Discardnya random, tapi biasanya kalau kita pakai dia tuh untuk lebih pasti. Misalnya di tangan udah ada power 6 2, kita search power 6 yang ketiga. Biasanya yang kita cari adalah Wrecker Rom gitu loh. Karena Wrecker Rom kalaupun misalnya nggak ke discard, dia bisa jadi pitch yang powernya 6. Nah, terus kartu yang sangat jago di deck ini juga, kartu terakhir yang kita cuma bawa 1, Defense Reaction, Reckless Swing. Ini kartu sering banget bikin kita menang. Kenapa? Karena Reckless Swing itu dia pada saat kita blok, kita discard 1 kartu, terus kita deal 2 damage ke lawan yang nggak bisa diblok. Oke, nah sekarang mungkin nanya, gimana supaya pastiin powernya 6? Kita bisa loh, misalnya tangannya ada Savage Swing biru, kita punya Sand Sketch Plan, terus kita punya Alpha Rampage. Artinya waktu musuh nyerang, kita blok dulu dengan Savage Swing-nya dengan Sand Sketch Plan. Artinya kartu di tangan tinggal 2 kan? Tinggal Reckless Swing sama Alpha Rampage. Nah, pada saat Defense Reaction baru turunin Reckless Swing, discardnya Alpha Rampage. Jadi damage-nya pasti masuk. Oke, sekarang gue mau nanya, kalau dari matchup saat ini, bad matchup lu main Brut tuh apa sih? Nggak ada. Hah? Nggak ada. Masa sih? Beneran nggak ada. Kenapa bisa? Yang mungkin yang paling berat ya, Ya. kalau kita ngomong paling berat mungkin sekarang Wizard kali. Wizard. Karena Brut itu butuh semua tangannya. Pada saat kita adu pukul, kita damage-nya lebih gede pasti. Kalau kita adu pukul dengan lawan gitu. Tapi Jadi, kan Wizard kan juga butuh hand banyak kan, sedangkan lu intimidate terus kan? betul, cuman kan pada saat kita intimidate dia bisa respon nembak. Oke. Gitu loh. Oke. Jadi Wizard lah ya yang paling berat ya. Buat sekarang lawan Brut kayaknya Wizard karena dia bisa respon sebelum diintimidate. Nah, itu yang lumayan pusing kita. Jadi pada saat kita misalnya bisa alpha hit, pada saat kita mau attack pas habis discard, dia respon tembak, kita bisa kalah damage. Ini dari deck ya, belum dari equip ya? Ini dari deck dan dari equip juga. Oh enggak, maksudnya ini kita udah bahas dari deck. Betul. Sekarang kita akan bahas ke equip. Kita akan bahas equipnya. Oke. Nah, dari sisi equip, kita bahas matchup ya. Satu-satu matchupnya ya. Brut ini punya satu equip yang pasti dipakai, senjata. Karena baru ada 1 sekarang. Jadi senjatanya Reinhardt udah pasti. Kenapa? Karena dia combo dengan ability-nya. Dimana kalau dia discard power 6 plus 1. Jadi seperti tadi, kalau kita tadi Savage Swing, casting cost 1, gebuk misalnya 6, atau 7, atau 8, atau 9. Pukulan yang keduanya yang 5, ini kan 5, 4 plus 1, pasti masuk. Gitu loh. Ya. Nah, sekarang kita bahas equip per matchup. Kita di sini punya 10, seperti kalian tahu. Untuk main Blitz, kita pakai 11, termasuk senjata. Jadi, ini equip yang disiapin. Nah, ini equip yang kita siapin sepenuhnya kalau kita main di turnamen. Ya, this is the build. Jadi, kita bahas satu persatu matchup. Ya. Kalau usually equip yang biasa dipakai dalam hampir semua matchup adalah sepatunya adalah Snapdragon Scalers, terus sarung tangannya Goliath Gauntlet, terus bajunya Backbone Strapping, sama helm Arknight Skull Clamp. Nah, ini adalah yang biasanya kita pakai untuk lawan rata-rata deck. Gitu loh, ya. Nah, kenapa banyak yang nanya, kenapa sih kok nggak legendary-nya kita pakai gitu loh. Karena untuk sekarang legendary-nya terlalu random. Ya kan? Memang benar kita kalau lawan beberapa matchup celananya tuh jago. Kenapa jagonya? Bukan karena randomnya, cuman karena defense-nya 2. Karena gini, banyak keadaan di mana kita butuh action. Dia masalahnya adalah random action gitu. Dia bayar 0, dia bayar 0 random, tapi begitu kita dapat rollnya 1, ya kita turn itu habis. Nah, itu yang paling nggak boleh. Nah, nanti di crew kalau sudah datang, kita ada Gamblers Gauntlet kalau nggak salah namanya.
yang kita bisa ulang rollnya. Nah, itu baru celana ini jadi lumayan signifikan. Tapi buat sekarang di deck yang gue bikin tadi, kita nggak butuh celana ini sama sekali. Tapi kalau orang mau pakai, it's okay. Ya, kalau orang mau pakai, it's okay. Dan akan dipakai juga untuk beberapa matchup tertentu. Oke, contohnya? Gitu loh. Nah, ini kita bahas satu-satu Oke, matchup. siap. Ini adalah initial equip yang selalu dipakai hampir dalam setiap matchup. Oke. Nah, sekarang kita bahas lawan ninja. Ya, kalau lawan ninja, equipnya akan berubah seperti ini. Nah, ini. Kenapa kita berubah seperti ini? Karena lawan ninja kita butuh defense yang lebih banyak. Ya, ninja sekali nyerang bisa 6-7 kali satu turn. Nah, ini dia nambah 3 damage. Kenapa 3? Dia battle worn. Pertama dia blok 2, terus dia akan blok 1. Jadi, kita start dengan darah 3 tambah 3. Karena, kenapa Arknight Skullclamp 3? Karena darah dia 2. Pertama blok sama seperti ini, pertama blok 2, terus blok 1. Jadi, kita start dengan darah 28 atau 27 kalau kita leading. Ya, kita lawan ninja, ini sangat penting equip. Hitungan equip seperti ini. Oke. Nah, ini satu-satunya match yang mungkin kayaknya kita pakai lawan legendary-nya. Oke. Terus kita lawan apa ya? Lawan warrior. Lawan warrior, kita boleh adu damage dengan warrior. Kita nggak kalah damage. Jadi, tetap seperti awal, ini lawan warrior. Ya. Lawan Runeblade. Lawan Runeblade sama tetap seperti ini. Kenapa? Karena lawan Runeblade kita akan adu damage dan belakang-belakang kita adu damage dengan Runeblade nggak akan kalah. Gitu loh. Ya. Oh ya, lawan Runeblade kita nggak akan kalah karena kalah damage maksudnya ya, kita nggak akan kalah damage karena dia juga di helmnya dia punya Arcane Barrier. Equip Arknight Skullclamp itu kita setiap kali defense harus pitch 3. Jadi buat khusus lawan Runeblade ya. Kita harusnya equipnya nggak pakai Arknight Skullclamp. Oke. Gitu loh. Nggak, tetap kita pakai, cuman dipakai sebagai defense. Jadi equip buat Arknight Skullclamp akan tetap seperti ini. Lawan Runeblade maksudnya? Lawan Runeblade. Guardian sekarang? Untuk lawan Guardian equipnya sama persis seperti ini. Kayak gini juga? Sama persis. Karena kita ngadu damage dengan Guardian, kita nggak akan kalah damage. Oke, tapi dia defense-nya kuat kan? Dia defense-nya kuat, tapi dia nggak bisa defense sama sekali. Terutama kalau kita play first. Kalau kita play first, Guardian hilang momentum jauh sekali. Jadi ini harus play first ya? Ini deck yang hampir pasti play first lawan semua. Gitu loh. Kecuali lawan Wizard kali ya. Lawan Wizard kita mau play second. Oke, sekarang kalau kita ketemunya sama-sama Brute. Kita ketemu sama-sama Brute, ya kita maunya play first dengan equip sama persis seperti ini. Gini juga. Oke, kita pindah ke Arcane Rising ya. Tadi Runeblade udah. Lanjut sekarang kita ke Ranger. Lawan Ranger sama, nggak berubah seperti ini. Nggak berubah ya? Karena gini, kita lawan deck yang damage kita lebih gede, kita nggak perlu berubah equip. Oke. Kita nggak akan perlu defensif. Kita akan perlu defensif hanya lawan ninja. Kenapa? Karena pukulannya dia banyak banget. Satu kan bisa 26 damage, 27 damage. Kalau nggak di defend, makanya kita perlu 28 damage. Misalnya, kita tahu nih next time kita bakal little. Kita bakal serang dia 16 damage fix pasti dengan intimidate 4 kali misalnya. Artinya kita kan nggak boleh terima damage dong. Iya, betul. Kita nggak boleh habisin kartu tangan buat defend kan? Betul. Kita harus terima. Nah, lawan ninja dengan full combo itu bisa 26 sampai 28 damage. Nah, kalau kita terima 26 kita masih di sisa 1, nggak salah. Kita bisa serang balik dan dia pasti mati gitu loh. Makanya equip tadi lawan ninja seperti yang dibilang, celana ini dong yang kita ganti, penting. Karena nambah 3 defense gitu loh. Terus kalau lawan mekanologis? Lawan mecha, nah mecha salah satu yang kita 50-50. Kenapa? Mekanologis ada 2 build. Nomor 1 build dia full attack dengan boost. Satu lagi main item. Oke. Kalau misalnya dia main attack, damage dia sama kita 50-50. Cuman harus diingat lagi, pada saat kita nyerang dia nggak bisa defend. Nah, jadi itu keunggulan kita play first lawan semua deck gitu loh. Jadi ya ini equip lawan mekanologis. Tadi welcome to red kita ketinggalan warrior ya kayaknya ya. Udah ya, warrior udah ya? Warrior udah sama. Kita nggak kalah damage. Kita lawan warrior bakal sering terima serangan. Gitu loh. Jadi kita bakal tipis-tipis. Karena kalau kita blok, dia punya reprise. Ya, betul. Yang kalau kita blok dari tangan, dia bakal lebih sakit. Nah, kita nggak mau itu terjadi kan. Jadi kita bakal lebih banyak mukul. Dan yang terakhir Wizard nih. Nah, lawan Wizard. Apakah lu rubah semua ke null rune?
lumayan. Kita bakal rubah, wait mana nih? Kita bakal rubah sepatu, kita bakal rubah sarung tangan, dan kita bakal rubah baju. Jadi, Oke. Jadi nurun 3 nurun yang lu pakai. ya Enough. sebenarnya helm bisa kita ganti kalau kita lawan Wizard. Wizard. Karena nurun dari helmnya nggak terlalu kepake. Ya. Cuman ada kalanya yang di saat kita mau mati biasanya kepake. Oke. Karena kita start lawan Wizard darahnya 15. Ya. Ya, artinya untuk trigger Skull Clamp akan susah banget. Ya. Terus dia sekali nembak kita 12 damage sampai 16 damage. Jadi kalau di pertengahan kita terima dulu terus, tapi jarang banget ada keadaan di mana darahnya Wizard itu lebih gede dari Iya, darah betul, kita. betul. Jadi helm gua rasa sebenarnya bisa kita ganti dengan yang lain, cuman slotnya nggak ada sekarang. Oh, ya. Slotnya nggak ada. Gitu. Dan lu nggak bawa null rune yang buat sepatu helm yang null rune ya? Nggak bawa. Oh, Nggak Hood bawa. itu Dan nggak perlu karena kita nggak ada pitch yang 4 kan, pitch 3. Oke. Kita nggak mau buang kartu lebih dari 1 Ya. gitu loh. Ya kan. So, ya seperti yang dibilang tadi, ini matchup yang lumayan berat lawan Wizard. Makanya hanya lawan Wizard lah kita mau play second. Oh. Kenapa? Karena kalau kita play first, Wizard punya 1 turn tambahan. Iya, betul. Kita nggak mau gitu loh. Kita maunya kita play first, kita play second. Play second. Musuh pada saat nembak-nembak kita first turn, kita pitch semuanya. Iya. Gitu loh. Ya. Oke, Gitu. jadi sekian aja deck tag dari Brute dari Ipang. Dan buat teman-teman yang mau tahu lagi tentang Brute ya pastinya, terus gameplaynya segala macam. Nanti next kita mungkin akan nge-showtime gameplay dari Brute lawan Warrior atau lawan Wizard atau lawan Guardian. Dan untuk untuk hari ini deck tag dari Brute sekian. Dan gue Candy. Gue Ipang. Kita cabut dulu.